Bab 7. Pruk, pruk, suara tepuk tangan terdengar arah seberang. Wow, luar biasa, sebuah pertunjukan kasih sayang yang sangat membagongkan. Hahaha, ejek Mirna yang datang dari arah kamarnya. Alex dan Geona melihat ke arah sumber suara tersebut. Geona menyipitkan kedua matanya ketika melihat sang adik berjalan ke arah mereka, dengan menggunakan pakaian yang kurang bahan. Kau mau kemana? Apakah kau sudah sangat miskin sehingga berpakaian seperti itu? Hah? Tergur Alex dengan amarahnya. Ayah memang gak zaman. Apa yang salah dengan gaun ini? Ini adalah fashion terbaru yang dirancang oleh Ivan Gunawan, sang desainer terkenal saat ini, balas Mirna dengan nada ketusnya, tanpa merasa risih dengan penampilannya itu. Mirna, betul apa yang ayah katakan? Gaun itu terlalu terbuka untuk dipakai. Kita harus menghormati adat kita, dan kita harus sesuai dengan ajaran agama, jawab Geona dengan sedikit menasihati. Mirna langsung menatap Geona dengan tatapan tak suka, kemudian dia memiringkan kepalanya menatap ke arah Geona. Apa hak mau nasihati aku? Hah? Urus dulu dirimu yang pembawa sial itu, kau harusnya belajar denganku supaya kau bisa terbang ke atas puncak, bukan hanya menjadi seorang yang tidak berguna seperti ini, ketus Mirna dengan nada yang sangat tajam. Alex sangat marah mendengar perkataan putri keduanya itu, mengepalkan tangannya yang sudah terlihat ketuaan itu. Tutup mulutmu Mirna. Kau harus jaga kata-katamu. Dia adalah saudaramu, apalagi kakakmu. Ucap Alex tersulut emosi. Apa yang ayah katakan? Saudara. Saudara dari mana? Dari Bali. Saya tidak pernah menganggap dia saudaraku. Ibunya kan berbeda dengan ibuku, jadi tidak ada alasan untuk menganggapnya sebagai saudara, ujar Mirna dengan angkuh, sambil dia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Kau! Teriak Alex sambil menunjuk Mirna, namun dengan tiba-tiba dia merasakan sakit yang sangat keras di ulu hatinya, dia langsung memegang dadanya menahan sakit. Ayah, ayah harus jaga kesehatan ayah, jangan sampai penyakit ayah kambuh lagi, tegur Geona dengan menahan ayahnya. Ayo ya, Geona antar ayah ke kamar untuk istirahat, ucap Geona lebih lanjut, sambil dia memapah sang ayah ke kamar. Alex tidak berkomentar, dia langsung mengikuti Geona yang memapahnya ke kamar, sementara Mirna langsung berlenggang pergi keluar. Ayah harus istirahat, Geona panggil dokter dulu, ujar Geona yang langsung menghubungi sang dokter, untuk memeriksa kondisi sang ayah. Setelah sang dokter datang, dia langsung mengecek kondisi Alex si tanggang. Sang dokter menggelengkan kepalanya dengan berat, dia menghembuskan nafasnya berat sambil membereskan peralatan medisnya. Bagaimana dokter? Bagaimana kondisi ayah saya? Tanya Geona dengan perasaan cemas. Begini Nona. Tuan Alex telah sembuh dari operasinya, tapi... Ucapan sang dokter terjeda. Tapi apa dok? Apakah ayah mengidap penyakit lain? Tanya Geona dengan cepat. Iya non, menurut pengamatan saya, ada pembekuan darah di ulu hati Tuan Besar, ujar sang dokter menjelaskan. Apakah dokter tidak salah menilai? Tanya Geona lagi dengan penuh harap. Tidak non, tapi sebaiknya Tuan Besar dibawa saja di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata sang dokter dengan pelan. Alex mengangkat tangannya ke atas, dia melihat sang dokter. Jadi emang benar apa yang dikatakan anak muda itu? Tanya Alex dengan wajah penuh pertanyaan. Apa maksud Tuan anak muda? Saya tidak mengerti Tuan, ujar sang dokter dengan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Alex. Begini dokter. Blak, Alex menjelaskan apa yang telah dialaminya kepada sang dokter, yang membuat Geona membelalakan matanya, sambil kedua tangannya menutup mulutnya. Kenapa ayah tidak cerita pada Geona ya? Bagaimana kalau sempat terjadi hal yang tidak kita inginkan kepada ayah? Ucap Geona dengan matanya yang sudah mengeluarkan air bening, sambil dia memeluk ayah dengan erat. Ayah tidak apa-apa sayang, kamu tahu sendiri kan, ayah sudah tidak apa-apa sekarang ini,
ujar Alex sambil mengusap-usap rambut sang anak. Setelah menjelaskan semuanya, sang dokter langsung meninggalkan kediaman Alex si tanggang, dengan diantarkan oleh Geona. Geona kembali ke kamar sang ayah. Ayah. Apakah pemuda yang ayah katakan itu dia benar datang kemari? Kalau boleh biar saya mencarinya dan membawanya kemari, supaya dia langsung mengobati ayah secepatnya, ucap Geona dengan sangat cemas. Ayah yakin dia akan menempati janjinya. Kamu tenang saja, ujar Alex dengan santai. Geona tidak lagi menanggapi perkataan sang ayah, dia hanya menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Farel menelpon Pak Juni untuk datang ke mansionnya, karena untuk sementara dia lebih memilih untuk tinggal di rumah saja. Halo Pak Jun. Saya tunggu Bapak di rumah, ucap Farel di ujung teleponnya. Sembari menunggu kedatangan Pak Juni, Farel menempatkan diri untuk berlatih. Hah, sudah berapa hari saya tidak berlatih, otot-ototku jadi kaku semua, ucapnya sambil dia menggerak-gerakan tubuhnya. Farel menyilangkan kakinya di lantai, sambil dia fokus untuk berlatih. Tanpa disadari dia dikelilingi sinar keemasan yang sangat berkilau, dari belakang keluar naga emas dan mengelilingi tubuhnya. 5 menit kemudian cahaya dan naga emas yang mengelilingi Farel perlahan menghilang, dan Farel membuka kedua matanya, dari dahinya berjatuhan keringat yang membuat pesona ketampanannya semakin berkilau. Farel merasakan kekuatannya telah terisi, sehingga dia merasakan tubuhnya sangat ringan, kemudian dia berjalan ke arah ruang tamu setelah dia mendengar ada suara mobil yang memasuk pelataran rumahnya. Tok tok tok, suara pintu diketuk. Masuk, ucap Farel memberi izin untuk masuk. Tuan, sambut Pak Juni dengan memberi hormat. Silahkan duduk Pak Jun, sambut Farel dengan sangat ramah. Farel duduk di kursi sofa dengan menyilangkan kaki kanannya ke atas, sambil dia menatap Pak Juni. Pak Jun, saya tidak ke kantor untuk sementara waktu. Saya harap jika ada masalah di perusahaan untuk segera melaporkan kepada saya, ucap Farel dengan tegas. Pak Juni berkeringat dingin mendengar perkataan Farel padanya, dia seakan kaku tidak bisa menjawab dan memberi komentar di setiap pertanyaan yang Farel lontarkan. Begini Presdir, ucap Pak Juni dengan masih terbata-bata. Farel mengerutkan keningnya karena melihat tingkah Pak Juni yang sangat gugup, dia menelisik dan memindai Pak Jun dengan indera penglihatannya, namun dia tidak menemukan penyakit Pak Juni. Kenapa Pak Juni sepertinya sangat gugup, dan keringat dingin? Apakah Pak Juni sakit? Tanya Farel dengan menyelidik. Tidak Presdir, saya hanya gugup saja, karena saat ini perusahaan mengalami masalah, jawab Pak Juni dengan suara yang gemetar. Farel hanya mengerucutkan bibirnya ketika mendengar perkataan Pak Juni barusan, dia heran dengan tingkah Pak Juni yang terlihat gemetar hanya karena masalah perusahaan. Memangnya masalah apa Pak Jun? Kenapa harus gugup seperti itu? Apapun masalahnya anggap biasa saja, jelas Farel dengan santai sambil menyeruput teh yang baru saja disajikan Pak Evo. Ayo minum dulu tehnya, baru nanti jelaskan apa persoalan masalahnya, ujar Farel dengan masih mode santainya. Begini Presdir, kita sedang menghadapi masalah krisis keuangan di perusahaan, karena manajer keuangan sudah melakukan korupsi dan sudah melarikan diri di luar negeri, ucap Pak Juni dengan hati-hati. Dia takut Farel akan murka ketika mendengar kenyataan yang terjadi. Bab 8. Farel hanya bisa tersenyum melihat tingkah Pak Jun barusan. Oh ternyata seperti itu masalahnya, ujar Farel dengan santainya, sambil kembali menyeduh tehnya. Pak Juni melihat Farel yang terlihat santai saja, dia merasa heran dengan sikap sang ceonya ini, di saat genting seperti ini, dia masih terasa santai dan serasa tidak peduli sama sekali. Saya siap menerima hukuman apa yang Presdir berikan padaku, karena saya tidak becus mengurus perusahaan, sampai bisa kecolongan tidak berhati-hati melihat setiap kecurangan di setiap divisi. Nyawaku saya serahkan kepada Presdir, ucapnya tegas sambil dia berlutut bersujud di hadapan Farel. Farel hanya bisa membolakan matanya tidak percaya,
dia menggelengkan kepalanya melihat sikap tegas Pak Juni yang siap menerima hukuman apa saja yang akan Farel berikan padanya. Sudahlah. Ayo berdiri, Pak Juni tidak perlu bersikap seperti ini, hidup Pak Jun lebih berharga dibanding dengan perusahaan itu. Semua manusia pasti memiliki ketidaksempurnaan, jadi anggap biasa saja, mari kita cari solusinya, ucap Farel dengan memberi semangat kepada Pak Juni. Pak Juni berdiri dengan tenang, dia tidak menyangka presidirnya ini begitu tenang jika menghadapi masalah besar seperti ini. Duduklah, ayo minum dulu tehmu, silahkan Lemon dengan sungguh-sungguh. Baik Presidir, terima kasih, jawab Pak Juni singkat. Sudahlah tenangkan dulu dirimu, jangan terlalu terbebani dengan masalah ini, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ujar Farel dengan santai. Pak Juni hanya bisa menggelengkan kepalanya, dengan tindakan santai sang CEO-nya. Berarti perusahaan sekarang ini butuh suntikan dana. Tanya Farel dengan mengangkat wajahnya melihat Pak Juni, yang membuat wajahnya terlihat sempurna, dengan rahangnya yang sangat kuat terlihat perkasa. Pak Juni menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar Presidir, kita membutuhkan suntikan dana minimal 20 miliar. Masalah itu gampang. Ujar Farel dengan menghela nafasnya. Farel menatap langit-langit ruangan itu, sambil berpikir dia berkata, utus orang untuk mencari dan menangkap orang sudah melakukan korupsi itu, dan gunakan kartu ini untuk suntikan dana di perusahaan, ucap Farel tegas, sambil dia menyerahkan kartu Black perak yang dia ambil dari Martin kemarin. Baik Presidir, saya akan melakukannya dengan benar, jawab Pak Juni dengan sedikit membungkukkan badannya. Sudah. Kerjakan semua yang saya katakan ini, ingat dikerjakan dengan rapi jangan sampai terjadi kebocoran informasi, dan lagi. Jangan beritahu kalau saya sudah kembali, titah Farel dengan tegas tanpa ada penawaran. Setelah mendapatkan perintah dari Farel Laya, Pak Juni langsung OTW ke perusahaan dengan perasaan lega. Pak Juni baru bisa berjalan dengan tegap dan langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menyelidiki manajer yang sudah melakukan korupsi itu. Sampainya di perusahaan Talsus Group, Pak Juni terkejut dengan karyawan yang sudah berbaris di lobi perusahaan, dengan memegang atribut dan ikat kepala hitam. Ini ada apa? Tanya Pak Juni dengan suara geram. Dia geram melihat beberapa karyawan yang melakukan demonstrasi secara tiba-tiba. Maaf Pak Jun. Mereka ini menuntut gaji mereka yang tertunda beberapa hari, karena mereka mengatakan kalau perusahaan ini sebentar lagi dijual, ucap Satpam. Dasar bajingan kualat. Berani-berani mereka melakukan hal ini, baru telat gajian beberapa hari saja, sudah mau melakukan boikot. Geram Pak Juni sambil menggertakkan giginya. Pak Jun, bukankah gaji kami sudah 2 bulan tidak dibayarkan? Akan genap 3 bulan kalau hari ini tidak dibayarkan, ucap Satpam itu dengan santai, sambil melihat ke arah demonstran tanpa melihat Pak Juni. Pak Juni mengalihkan pandangannya ke arah Satpam tersebut, dengan gigi bergetar dan mata memerah dia menarik kerah Satpam itu. Dengarkan. Kalau gaji kalian tidak dibayarkan siang ini, maka saya akan bersujud di hadapanmu. Apa kau sudah dengarkan? Teriak Pak Juni dengan wajah sangarnya, dengan suara gertakan giginya yang berbunyi nyaring. Iya Pak Jun. Saya dengarkan Anda, jawab Satpam itu dengan suara gemetaran. Pak Juni langsung berjalan ke arah karyawan yang sedang demonstran itu. Dengan mata memerah dia berkata, dengarkan. Siang ini, gaji kalian dibayarkan, dan bagi kalian yang sudah melakukan aksi ini, tidak boleh lagi kerja di perusahaan ini, dan akan di-blacklist di seluruh perusahaan di kota ini, tegasnya langsung meninggalkan orang-orang pendemo. Para pendemo saling menatap satu sama lain, ketika mereka mendengar pernyataan dari Pak Juni wakil CEO. Ini semua idemu, Hardik karyawan A. Mana ada? Ini semua ide dari kalian berdua, balas karyawan B. Lihatlah perbuatan kalian, saya kenak batunya, bagaimana nasib anak dan istriku,
kalau saya dikeluarkan dari perusahaan ini, kata karyawan C. Semuanya tidak berkata-kata, mereka semua hanya bisa berjalan masuk ke dalam perusahaan dengan membawa perasaan yang tidak bisa diperkirakan. Di dalam ruangan wakil CEO, Pak Juni menyuruh sekretarisnya untuk melakukan transaksi dari kartu ATM hitam perak ke rekening perusahaan. Dalam sekejap bunyi notifikasi berbunyi menandakan bahwa transaksi sudah berhasil dilakukan dengan lancar. Panggilkan manajer keuangan, perintah Pak Juni dengan tegas. Baik Pak, jawab sang sekretaris. Pak Juni dengan mata nyalangnya, mengepalkan tangannya, berani sekali mereka melakukan aksi. Bagaimana kalau Presidir tahu hal ini? Pasti saya akan digantung, gumamnya dengan suara lirih. Tidak menunggu lama, manajer keuangan datang, tok tok tok. Masuk, suruh Pak Juni dengan nada datar. Kenapa Pak Jun memanggil saya? Tanya manajer keuangan dengan hormat. Pak Juni menatap karyawan itu, kemudian dia menghela nafas panjangnya. Dana sudah ditransfer di rekening perusahaan, silakan kamu cairkan kepada seluruh karyawan, dan lakukan pembelian paket sesuai dengan prosedur sebelumnya, hubungi seluruh klien untuk melanjutkan kerjasama kembali, perintah Pak Juni dengan tegas. Baik Pak Jun, jawab sang manajer dengan hormat sambil membungkuk. Setelah manajer keuangan berlalu pergi, Pak Juni langsung menyuruh sekretarisnya untuk memberikan surat pemecatan kepada seluruh karyawan yang sudah terlibat aksi demonstrasi tadi pagi. Kamu buatkan surat pemecatan kepada mereka, dan blacklist nama mereka di seluruh perusahaan. Katakan bahwa mereka telah melakukan aksi korupsi massal, jelas Pak Juni dengan memerintah. Baik Pak Jun, jawab sang sekretaris yang langsung menuju ke ruangannya.